menindaklanjuti seperti apa. Itulah yang menjadi salah satunya kendala-kendala kita dalam pengaktifan dari SPM lapor ini gitu. Sementara kita untuk menelusuri sejarah mencoba menjajaki ini siapa sih dulu yang penanggung jawabnya gitu tuh sudah nggak bisa lagi gitu, karena ada pergeseran orang di pihak Pemkabnya sendiri dari Serdanya gitu. Itulah yang menjadi kesulitan kita. Nah, sementara Kota Palangkaraya memang sudah didampingi dan sudah ada salah satu contohnya gitu seperti itu. Jadi kalau target yang dari PPK itu kalau bisa semua dinas itu memang terlibat aktif dalam menjalankan aplikasi lapor ini. Artinya dalam 1 tahun ini harapannya di semua dinas yang ada SOPD yang ada di Palangkaraya ini itu memang sudah punya pejabat penghubung sendiri masing-masing, sudah punya operator masing-masing, dan juga menjalankan prosesnya ini seperti itu. Kalau selama ini kan cuma dukcapil seperti itu. Nah, jadi kan kalau wali kota juga menyampaikan Kominfo, harapannya kan kalau ada program lanjutan itu bisa mengaktifkan semua dinas. Nah, cuma kan kalau saya kemarin hasil kami ngobrol dengan Kominfo juga di mereka juga nggak jalan juga, banyak juga kendalanya. Itu, makanya saya pikir mending mungkin kalau misalnya nanti bisa Ombudsman juga terlibat, bisa memberikan masukan-masukan terkait bagaimana mengaktifkan yang SOPD yang lain ini. Seperti itu kami ya. Iya. Untuk penanganan karhutlah yang ada di Kota Palangkaraya ini, salah satunya kami dari pemerintah Kota Palangkaraya tentu saja membuat tim karhutlah Kota Palangkaraya dan beberapa program dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas PUPR. Salah satunya adalah seperti yang kita lihat di depan ini adalah pengendalian banjir, yang mana salah satu fungsi lainnya adalah mungkin bisa menjadi penampung air yang nanti mungkin di depan sana setelah selesai ini kita bisa memberikan semacam memasang pintu air. Itu fungsinya adalah untuk mengairi tanah-tanah yang ada di sekitaran Petoka Timpun. Perlu diketahui di Petoka Timpun ini hampir 100% lahannya adalah tanah gambut. Nah, maka dari itu kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting, dan yang kami lakukan pada saat ini adalah sepanjang 1400 km. Nah, jadi masih ada memerlukan sekitar sekilo lebih lagi untuk menembus pertemuan ke titik yang lainnya. Jadi ini fungsinya selain pengendalian banjir juga adalah untuk menjadi alternatif, bisa menjadi embung semacam deposito air seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Salah satu komitmen kami dalam mendukung visi dan misi adalah pelayanan publik. Nah, melihat dari situasi dan kondisi di lapangan di Kota Palangkaraya, pelayanan publik yang sangat diperlukan masyarakat adalah pelayanan publik tentang infrastruktur. Nah, kita tahu di Palangkaraya ini memiliki panjang jalan 911 km dengan tingkat kerusakan 46%. Jadi sekitar 200 km kerusakan yang ada di Kota Palangkaraya. Ini adalah salah satu tantangan bagi kami, dan salah satunya kami mencoba memberikan pelayanan publik di bidang infrastruktur untuk menekan angka 46% tersebut. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkurang setiap tahunnya, dan program kami rutin per tahun adalah salah satunya seperti di belakang ini adalah memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kota Palangkaraya, menekan angka 46% tersebut sampai ke titik serendah mungkin. Nah, inilah beberapa hal ataupun beberapa program yang kami laksanakan untuk mensukseskan program yang tertuang di visi dan misi di RPJMD kami seperti itu.
dalam di pelayanan lapor. Di situ juga ada keluhan-keluhan masyarakat, salah satunya adalah tentang persampahan yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, di sini kami dari pemerintah Kota Palangkaraya mencoba memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satunya adalah menutup TPS yang ada di Kota Palangkaraya, beralih ke mini depo. Nah, sekarang sedang proses pembangunan, dan juga ke depo. Nah, jadi itu adalah untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, di sini tentu saja, tetapi dalam melaksanakan program tersebut, membuat mini depo dan depo, tentu harus banyak juga keterlibatan dari masyarakat. Jadi penerimaan masyarakat, karena masih ada kami temukan di beberapa titik wilayah itu resistensi dari masyarakat, tetapi karena mereka belum melihat bagaimana wujud dari mini depo dan depo. Sedangkan depo dan mini depo ini sangat bagus dan sangat bersih. Seperti yang kita lihat di sini adalah di salah satu depo di Kelurahan Panarung yang ada di Kota Palangkaraya, sangat bersih, sangat hijau. Nah, di sini masyarakat masih berpikir depo ataupun mini depo tersebut seperti TPS. Nah, seperti TPS, padahal itu tidak. Jadi besar juga harapan kami, selain memberikan pelayanan ke masyarakat, juga adalah keterlibatan masyarakat. Nah, di sini kami sudah memiliki dalam rangka pelayanan pelaporan keluhan masyarakat tentang sampah. Mini depo kami sudah memiliki ada 1, 2, 3, akan menambah 1 lagi di tahun ini, dan mini depo ada pembangunan di tahun ini juga. Di tahun 2019 ada penambahan menjadi 4 mini depo. Jadi 6 penutupan TPS dirubah menjadi 4 mini depo. Ini salah satu pelayanan kami bagaimana menanggulangi masalah sampah yang ada di Kota Palangkaraya, dan juga memperindah dan mempercantik Kota Palangkaraya, seperti itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Wali Kota Palangkaraya atas nama pemerintah Kota Palangkaraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi dari Yapika, Patiro, Jipik Kalimantan, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, Bitras. Dengan sinergi tersebut di dalam mengelola sistem lapor telah mendapatkan berbagai capaian-capaian, terutama untuk pelayanan publik di pemerintah Kota Palangkaraya, sesuai dengan visi misi Wali Kota Palangkaraya, bahwa kita salah satunya menggalakkan keterbukaan di dalam penanganan pelayanan publik, dan sistem lapor ini terbukti sangat efektif dan mampu menjembatani apa yang menjadi kepentingan urgent dari masyarakat Kota Palangkaraya khususnya. Dan tentu saja kritik dan saran yang disampaikan melalui lapor ini, sistem lapor ini sangat kita sambut baik, karena melalui kritik, melalui saran yang selalu disampaikan di dalam sistem lapor itu, kita bisa mengevaluasi, kita bisa mensinergikan apa yang menjadi visi misi tujuan dari pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sangat membantu. Dan untuk kedepannya kita ingin sistem lapor ini terus dimaksimalkan, dan terima kasih juga untuk seluruh SOPD yang mungkin sudah banyak menindaklanjuti, di mana untuk sampai saat ini kita sudah mencapai total 146 laporan, di mana alhamdulillah 141 sudah selesai dan hanya 5 saja yang belum ditindaklanjuti dan sekarang sedang berproses. Tentu saja ini lebih dari target, di mana 50% biasanya 50% lebih ditargetkan untuk setiap tahunnya untuk ditindaklanjuti, dan alhamdulillah untuk awal yang baik ini kita sudah 90% lebih
sudah kita tangani, dan kedepannya kita ingin sinergi juga dengan masyarakat sebagai jembatan komunikasi adalah sistem lapor ini untuk memberikan sarannya sehingga kita terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini tengah melakukan berbagai pembenahan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palangkaraya. Ada beberapa pelayanan publik yang akan kita benahi, yang akan kita integrasikan semuanya dalam satu tempat ataupun beberapa spot nanti ya, sehingga masyarakat akan mudah dalam mengakses layanan publik tersebut. Misalnya layanan dalam hal pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kemudian juga perpajakan, dan juga perizinan terpadu, rumah sakit, dan sebagainya. Ini sedang kita petakan agar ke depan kita mempunyai layanan publik yang berkualitas, yaitu dengan mengintegrasikan semua layanan ini dan kita kelola secara smart ya, sesuai dengan konsep-konsep smart city sebagaimana visi misi Bapak Wali Kota Palangkaraya, Bapak Fairid Naparin, dan Ibu Wakil memastikan. Dibantu dengan teman-teman dari Kemenpan dan berbagai pihak lainnya yang turut berperan membantu dalam kita bisa menggunakan aplikasi lapor, kemudian sistem informasi pelayanan publik dan beberapa aplikasi lainnya, dan yang sangat membantu layanan publik yang ada di Kota Palangkaraya. Harapan kami semua aplikasi ini nantinya bisa membantu kami dalam mewujudkan smart city. Dan pada saat ini kita juga sedang merencanakan membangun sebuah command center ya, yang nantinya akan mengintegrasikan ini semua. Jadi tidak hanya bentuk layanan-layanan, integrasi data dan sebagainya, tetapi juga komunikasi yang intens antara masyarakat dengan pemerintah agar masyarakat merasa dilindungi, agar masyarakat merasa dekat dengan pemerintah, itu sangat penting. Dan aplikasi lapor ini sangat membantu kami dalam berkomunikasi kepada masyarakat kami, dan ini sangat positif untuk kedepannya dalam rangka kita membentuk smart city dan smart society, dan tentunya sesuai dengan misinya Pak Wali Kota, 3 smart environment, smart society, dan smart economy bisa terwujud di masa kepemimpinan. Lapor merupakan bagian ikon pelayanan publik di pemerintah Kota Palangkaraya, dan ini kita tetap optimalkan dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Memang saat ini ada peningkatan walaupun tidak terlampau cepat kelihatannya progresnya, karena selama 1 bulan ini meningkat 22 laporan. Dari 147 menjadi 169 sampai tanggal hari ini. Tetapi kita melihat bahwa progres dari respon daripada pemerintah maupun pemerintah ini sangat bagus, karena semua persoalan-persoalan laporan masyarakat ini atau aspirasi masyarakat ini direspon oleh pemerintah sesuai dengan SOPD yang kemana mereka arah laporan mereka. Nah, ada 5 SOPD atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi fokus laporan. Yang itu pertama adalah tetap pada Dukcapil yang terbanyak, yang kedua adalah PUPR, yang ketiga adalah Perkim, yang keempat adalah kesehatan, dan yang kelima adalah perhubungan. Yang menarik adalah satu di antara itu, walaupun misalnya masalah kita ketahui bahwa masalah Dukcapil adalah masalah IKTP, persoalan nasional, tetapi kita tetap upayakan supaya itu tetap ditanggapi. Kemudian yang menarik yang kedua adalah, walaupun ini pada urutan ketiga adalah Perkim, ini masalah persampahan. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana pemerintah kota menanggapi ini, sebagaimana ini pelayanan terpadu untuk penanganan sampah terpadu, dan di samping ini adalah depo sampah. Dan kita konsen saat ini adalah merubah pola pikir masyarakat untuk membuang sampah tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya.
Nah, karena kadang-kadang masyarakat membuang sampah karena terbiasa dengan TPS, tempat pembuangan sementara atau penampungan sementara ini di pinggir-pinggir jalan. Dan ini kelihatannya perlu dirubah, diedukasi masyarakat ini supaya mereka merubah tempat pembuangan pengumpulan sampah sementara ini sebelum diproses lebih lanjut atau dibawa ke pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir di kilometer 14, maka disinilah tempatnya. Dan mereka ada waktu tertentu, paling lambat masuk di sini adalah pada pukul 4 sore, kemudian sampai pukul 4 pagi, karena sudah pangkal 4 pagi itu ini akan diangkut ke TPS dan tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah pada jam-jam seluar itu. Nanti kalau seandainya kita tidak disiplin untuk pembuangan sampah, maka sampah ini tetap ada sepanjang hari. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat, dan lapor ini sangat berpengaruh untuk mengedukasi masyarakat. Pengawasannya terutama adalah terkait dengan ada 2 hal. Pertama tentu adalah pencegahan, melakukan kemudian berkaitan dengan tindakan terkait dengan pencegahan. Yang kita lakukan adalah mencegah potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah dan upaya optimal mencegah terjadi terhadap potensi pelanggaran. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan sosialisasi dan ASN. Salah satu bentuk pelayanan publik skala besar adalah pemilu dan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan legislatif. Bisa melalui sosialisasi langsung, kemudian juga bisa melalui pemben, kemudian melalui dan sebagainya. Jadi laporan oleh masyarakat, siapapun boleh. Ketika saya kaitkan dengan pelayanan publik, Bawaslu memberikan sedikit sanksi yang tegas yang lebih berat hari ini. Materinya adalah materi yang menarik dan baik ya untuk kita bahas semua Bawaslu ya, tentang netralitas ASN yang diawasinya. Terus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tertuang juga pada pasal 9 ayat 2 itu menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari intervensi dari golongan dan dari pihak politik manapun. Nah, bisa jadi kritikan untuk pelayanan publik dalam hal ini jembatan, jalan, sungai, kumpulkan informasinya, verifikasi, klarifikasi, konfirmasi, foto, video, sudah. Kayak kita bikin keterangan foto, kita kayak membuat keterangan foto tapi itu diunggah di, yang jelas harus berhubungan dengan pelayanan publik. Kita coba praktek ya. Terhadap hak-hak kita sebagai warga negara dan lain sebagainya, dan itu bisa kita curahkan dalam konteks jurnalisme warga. Saat ini memang masih banyak yang perlu diperbaikin dan mungkin ditingkatkan lagi karena masih banyak pelayanan yang tidak memuaskan kepada masyarakat. Yang namanya sosialisasi yang datang ke tiap-tiap RT. Kalau musrembang itu pun musrembang itu hanya sebagai formalitas, semuanya nanti versi online. Makanya dengan adanya sosialisasi lapor sesering mungkin, masyarakat akhirnya nanti tahu gitu. Baik itu dalam perencanaan, penyelenggaraannya, pengawasan sampai ke pengaduan. Di 1 April sampai 31 Oktober dari 7 bulan itu baru ada 309 aspirasi dan pelaporan yang masuk. Tiga besarnya, pertama ada Dinas Pupr, Infrastruktur, kedua itu Kamtibmas, Satpol PP, ketiga itu Dinas Pendudukan, masalah pelayanan administrasi.
harus ada lompatan-lompatan. Kita tidak berjalan, tetapi kita harus sprint untuk mengejar ketertinggalan kita. Dan ini kita lakukan interpelasi. Bapak-bapak dan ibu, saya juga ditarik oleh pimpinan kita ini, karena beliau muda kan ditarik gitu. Jadi kita ini tidak merasa bahwa kita ini sebenarnya diajak sprint. Nah, tetapi yang tidak merasakan sprint atau tidak berniat untuk sprint, mari kita berniat untuk sprint. Ingat kata terakhir saya, berkokok atau tidak ayam jantan, pagi atau tetap datang. Berbuat atau tidak kita ini running terus. Nanti kalau kita mau ini, kita tetap melakukan tindakan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kalau masyarakat bilang kita hanya formalitas. Terima kasih atas pengaduan aspirasi Bapak Ibu akan kami tindak lanjuti. Tapi setelah itu tindak lanjutnya seperti apa? Nah, rata-rata banyak yang menanyakan kepada kami. Kalau kami masyarakat ini berpikir simpel saja sebenarnya. Kenapa misalnya tidak ditempatkan jadi petugas di situ, sekalian kita sosialisasikan di situ, kita bagi-bagi himbauan di situ, kita arahkan masyarakat yang mau parkir di situ supaya jangan parkir di situ dan sebagainya. Jadi yang terus kami edukasi kepada komunitas kami dan masyarakat luas bahwa kalau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan kota ini, jangan melalui Facebook, tetapi melewati kanal lapor. Kalau konsep wali kota sekarang atau konteks Palangkaraya, konsepnya Pak Wali Kota sekarang dalam melakukan pembangunan, dia mengedepankan masukan dari masyarakat. Ada masyarakat menyampaikan pengaduan, aspirasi, saran, maka itu harus segera ditindaklanjuti. Dan gimana mau ditindaklanjuti? Ini pembuka pematik diskusi kita lah. Artinya kalau kami dari IB sendiri, kami ingin lebih banyak menggali bersama dengan kawan-kawan itu sebetulnya perlindungan atau pelayanan publik untuk perempuan dan anak di Kota Palangkaraya itu sudah maksimal atau belum? Saya jelaskan dulu SPP PKKTP itu apa. SPP PKKTP itu adalah sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. SPP PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan pada perempuan. Bilang itu kadang peran serta untuk kasus-kasus perempuan itu belum menjadi poin utama di Kalteng, di kampus-kampus ataupun di lingkungan di Palangkaraya juga dari pihak terkait juga mengadakan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini. Itu kan berkaitan dengan perempuan dan juga anak-anak sebenarnya. Seharusnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait itu dilakukan ke desa-desa. Kalau kita lihat di kota sendiri, mungkin ada beberapa data juga yang mengatakan bahwa di desa ini lebih meningkat pernikahan dininya ataupun satu itu banyak ya Mbak ya, kasus-kasus yang sampai kami itu trauma Mbak, kalau ada apa-apa tuh nggak pernah lagi melapor. Jadi untuk 2020 ini pun Mbak, kami di Bunda Sehati itu fokus ya untuk UKM aja. Kita kerjasama gitu ya sesama perempuan khususnya ya. Di Bunda Sehati itu Pak, ada anak anggota kami itu yang 15 tahun, 14 tahun sudah kawin. Nanti mereka kawin 5 bulan sudah cerai.
jadi ada sudah hamil gitu. Jadi itulah peristiwa kasus-kasus mirisnya ini saya pribadi gitu yang mengharapkan sekali kita seperti JPSI, khusus pendampingan perempuan dan anak itu bisa lebih kuat lagi. Ini SP atau Elspa dulunya sering ke provinsi karena memang di kota itu memang agak sulit dan terlalu rumit buat kita bisa untuk masuk ke dinas-dinas. Contohnya ketika ada korban kekerasan terhadap perempuan, untuk kita memasuki korban itu atau bisa masuk ke rumah aman saja itu butuh proses yang begitu lama, 2 atau 3 hari kita bisa memasukkan dia ke dalam rumah aman itu, dan jangka waktunya pun cuma 7 hari. Sebenarnya rumah aman itu setidak-tidaknya 1 bulan buat si korban. Apa pemberian pemahaman mengenai misalnya berapa usia yang tepat untuk menikah, kenapa jangan menikah cepat-cepat. Itu juga kalau misalnya untuk orang yang sudah dewasa tuh mereka ada kayak ngadain suatu yang untuk pranikah tuh yang kayak misalnya pemberian pemahaman segala apa tentang tugas perempuan, tugas laki-laki, bagaimana cara. Tadi malam di sekretariat BEM mengenai pelayanan publik secara menyeluruh Pak, untuk perempuan dan anak saja. Jadi konten yang kami dapat fasilitas yang sudah diterapkan di Kota Palangkaraya yaitu rumah sakit yang dikhususkan untuk perempuan dan anak. Itu sudah ada ya? Untuk fasilitasnya Kak, kayak untuk menangani ibu hamil kan pasti sudah ada ruang khususnya. Dan juga untuk fasilitas anak di rumah sakit. Dan juga yang dengar juga dari penyampaian Pak Menteri kami mengenai transportasi lintas wisata dari ada haltenya di dekat taman. Oh iya, ruang asih di ruang Pemda Kota. Yang kedua, kawasan bebas asap di taman atau ruang-ruang yang ada perempuan dan anak. Lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Cukup aman yang difasilitasi oleh Pemda itu yang pertama. Kemudian kalaupun terkait perlindungan terhadap anak, kita masih belum tahu ya terkait pelayanan secara terbuka, baik kayak seperti kalau bisa seperti aplikasi lapor itu kan lebih baik gitu. Kalau bisa dari dinas terkait menyediakan hal tersebut terkait pelayanan pengaduan terhadap apabila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu yang masih belum. Kalau kita sudah ada dapat informasi pertama bahwa Palangkaraya itu tahun 2014 itu sudah dicanangkan sebagai calon kota layak anak gitu. Cuma sampai sekarang belum tahu seperti apa perkembangannya. Kalau yang secara khusus pemberdayaan untuk perempuan dan anak di Dinsos itu belum ada. Jadi sifatnya dia situasional. Kalau ada kasus atau apa baru pakai ini. Artinya ya sesuai ketersediaan anggaran. Menurut saya baik Mas, karena kita sebagai masyarakat memang membutuhkan hal-hal seperti ini supaya tidak ada birokrasi juga, aspirasi kita cepat tersampaikan. Karena aplikasi ini sangat bagus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi bagi masyarakat tidak perlu takut lagi untuk melaporkan secara rahasia karena nama kita mungkin tersembunyi.
website ini menurut saya pelayanannya cukup baik, malah bisa dibilang baik karena pelayanannya sangat cepat dan pemerintah pun langsung cepat tanggap untuk melayani masyarakat yang mempunyai kelompok. Jadi intinya bahwa ini sangat berguna kalau memang nanti ini memang merupakan kewenangan wali kota, Pak Wali Kota langsung bisa menindaklanjuti. Tapi kalau mungkin merupakan kewenangan instansi lain akan disinergikan, dikoordinasikan dengan dinas instansi terkait. Jadi saya pikir lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat ini top, luar biasa.